Dalam kasih Kristus, saudaraku, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam, angkat tangannya, salam. Puji nama Tuhan kalau kita masih bisa bernafas hari ini. Berkat kasih anugerah Tuhan yang terus melimpah bagi kita dipertemukan kembali dengan ibadah kita akhir bulan Februari. Sudah tidak terasa kita mau memasuki kembali awal bulan Maret. Mari kita terus tetap bersyukur dan kita persiapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur buat kekuatan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saat pagi hari ini kami datang mau menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan beri pengurapan atas hidup kami, supaya apa yang kami persembahkan kepada-Mu itu Tuhan boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami tahu dan sadar Tuhan, kami biasa yang tak terlepas dari segala pelanggaran. Untuk itu ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Engkau senang ya Tuhan mendengar persembahan dan pujian kami. Bahkan Engkau melayakkan kami. Engkau senang ya Tuhan melihat dengan ketulusan hati kami untuk mengagung-agungkan nama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ambil alih kendali untuk ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kita pagi hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, biar Kau Tuhan yang akan menghiasi hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada amin Bapak Ibu. Dan Tuhan terus menghiasi kehidupan kita yang penuh dengan kasih anugerah-Nya. Kita akan pujian ini dengan penuh semangat. Oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini. Aku
puji syukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau mulia. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang tak pernah kami hitung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan kasih-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Membawa kami terus dalam hadirat-Mu, membawa kami terus dalam ketenangan di jiwa kami. Mengucap syukur Tuhan, betapa dahsyatnya Kau Tuhan, betapa dahsyatnya Kau Yesus. Puji syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini. Amen. Sadari aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Biarkan jemaat sendiri Kau hiasi kehidupanku. Rasakan dengan rasa syukur-Mu atas rancangan. Dia menjaminkan pengharapan bagi kita. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Semakin hari kita terus dibawa di dalam kasih Tuhan. Biarkan hati ini tak henti-hentinya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kami tahu musim itu akan segera berlalu dari kehidupan kami. Musim sakit penyakit akan segera berlalu dari hidup kami. Musim persoalan masalah yang menghimpit hidup kami akan berlalu dari kami. Sebab kami memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memberikan pengharapan bagi kami. Sungguh pun kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menaungi kami. Engkau tak akan tinggal dan biarkan kami sendiri ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Sungguh pun kami sangat yakin Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Ku yakin Tuhan
Keyakinan kami yang sungguh amat ya Tuhan, Engkau Allah yang menjaga kami. Sebab tak sehelai rambut pun akan jatuh bila tanpa seizin Tuhan. Masalah tidak akan kami hadapi ketika tidak ada seizin Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, jika masalah ada datang dalam kehidupan kami, karena kami sangat percaya setiap masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, itu yang akan membawa kami dalam tantangan hidup kami untuk terus tetap setia kepadamu, tetap mengucap syukur kepadamu, dan Engkau memberikan pertolongan bagi kami. Engkau Allah yang memberikan terus penghiburan bagi kami, dan Engkau tidak akan membiarkan persoalan yang kami hadapi tidak ada jalan keluar. Di dalam Engkau, di dalam sandaran kepadamu ya Tuhan, ada jaminan hidup dan keselamatan. Sehingga kami percaya akan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami bahwa kekuatan yang dahsyat yang bersumber daripadamu itu yang akan menyertai setiap langkah kami. Engkau Allah yang memberkati kami, sampai kepada anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta ya Tuhan. Sampai kepada setiap masalah kami ya Tuhan, sesulit apapun Tuhan, Engkau Allah yang memperhatikan kami. Hanya saja Tuhan, Engkau membuat kami untuk kami dapat menjadi orang yang sabar. Sabar, sampai sabar, sampai sabar dan sampai sabar ya Tuhan. Sampai kekuatan masalah itu tidak terasa dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang memberikan kekuatan kesabaran bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih kekuatan pertolongan Tuhan sampai hari ini. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kudus dan sucikan hati kami, biar firman-Mu yang akan memberikan perubahan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menjamin persoalan kami, masalah kami, hidup kami. Firman-Mu ya Tuhan yang akan meneguhkan kami untuk kami terus tetap setia Tuhan, menanti janji-janjinya Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku, sehelai rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Tuhan, setiap kata demi kata, setiap ayat demi ayat akan memberikan perubahan bagi kami. Setiap ayat ya Tuhan akan memberikan pengertian bagi kami ya Tuhan. Mari Tuhan, jika Engkau mendapati ada iblis yang mengganggu kami ya Tuhan, yang membisik-bisikkan di dalam pikiran hati kami, yang menggoyahkan iman kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Mari Tuhan yang ambil alih kendali ya Tuhan atas kami. Saatnya berteduh ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarkan lidah hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau akan pakai untuk memberitakan firman-Mu, dan firman-Mu yang akan memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Salam. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa beribadah pada Tuhan. Dan saya melihat moto gereja dengan moto jadilah gereja yang kuat. Jadilah jemaat yang kuat dan tambah di dalam segala hal. Ada lagi moto gereja, jadilah gereja bersinar, jadilah terang dalam hidup kita. Kita saat ini berada di ujung zaman, di akhir zaman. Kita melihat firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, terjemahan lama, ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, akan datang suatu zaman yang sulit sukar di sini. Merupakan nubuatan dari seorang hamba Tuhan Paulus bahwa di akhir zaman akan terjadi masa yang sulit sukar. Itulah sebabnya kita harus jadi gereja yang kuat. Dan timbul pertanyaan dalam hidup kita di abad yang pertama sampai dalam tahun 250 Masehi atau sudah Yesus lahir. Gereja bisa bertahan. Gereja bisa kuat dalam setiap pengiringannya kepada Yesus. Padahal sulit untuk ibadah, mereka dilarang. Mereka harus mengakui Kaisar sebagai Tuhan. Bukan Yesus sebagai Tuhan, tapi Kaisar sebagai Tuhan. Mereka beribadah di sebuah gua. Mereka beribadah di tempat-tempat yang sunyi, tidak terlihat oleh orang-orang. Orang-orang yang tahu persis bahwa dia pengikut Yesus. Mereka bisa bertahan. Kristen itu, pengikut Yesus itu masih tetap ada. Sama saudara sekalian seperti zaman Elia. Pada waktu dia stres, putus asa, lebih baik saya mati. Dan dia tertidur di tengah hutan sebab dia tidak sanggup menghadapi masalah yang mendekat di hidupnya. Bahwa sebentar lagi hidup dia akan berakhir. Dia dicari untuk dibunuh oleh Ratu Israel. Dia sudah membuat mujizat. Sudah membuat mujizat di mana api turun dari langit membakar persembahannya sehingga orang Israel mengakui adanya Tuhan. Tapi Ratu Israel tidak terima, bunuh Elia esok pagi. Dengan suara itu dia lari. Banyak saudara sekalian kita juga lari dari kenyataan menghadapi situasi yang seperti ini. Ketakutan, takut itu kita wajar. Jangan keluar nanti musim hujan, nanti kamu kena pilek. Wajar, tapi bukan ketakutan atau paranoid. Itu akan mengancam kerohanian kita sehingga menimbulkan penyakit bagi jasmani. Kalau ketakutan berarti pikiran kita memikirkan, wah kalau saya keluar, kalau saya ini nanti jadi begini. Cemas dan kekhawatiran itu
membuat hidup seseorang stres dan akhirnya tensinya naik. Dan saudara sekalian, dari tahun pertama Yesus naik ke surga dan terus Injil diberitakan sampai tahun 250, tidak sedikit orang Kristen yang menjadi korban karena Kaisar mengancam kalau mereka menyembah pada Tuhan, mereka akan diadu dengan binatang buas. Bahkan di zaman Kaisar Nero, dalam sejarah gereja, di mana manusia itu orang-orang Kristen dibungkus sama lilin, kepalanya taruh sumbu, dinyalakan. Begitu kejam Kaisar Nero. Makanya ada orang yang menamakan anjingnya Nero agar jadi buas. Nah begitulah buasnya manusia, kejamnya manusia. Tetapi mereka bisa bertahan, saudara sekalian. Bisa bertahan ancaman yang tidak boleh mengakui Yesus sebagai Tuhan, mesti mengakui kasar manusia sebagai Tuhan. Mereka tolak. Tetap Yesus sebagai Tuhan, kasar manusia biasa. Hidup kasar sementara. Tapi Yesus naik surga akan datang kembali untuk bila kalimat buat kami. Bertahan mereka. 250 tahun mereka bertahan. 250 tahun mereka bertahan. Baru pada tahun 250, di mana Kaisar Konstantin Agung melihat pada salib dan mereka berperang, maka bendera salib menang dan pada akhirnya Kaisar Konstantin menjadi orang Kristen yang pertama. Dan akhirnya pada tahun 325 diadakan rapat mengenai iman dan Kristen menjadi agama yang resmi. 250 tahun mereka bertahan. Kita sudah berapa tahun? Dikatakan 2020, 2021, 2022. Diancam. Bukan saja karena pandemi atau penyakit COVID ini mengancam hidup kita, tapi ekonomi pun merosot. Anak-anak belajar pun diancam dengan berbagai macam permasalahan. Terutama mereka belajar tidak bisa tenang. Apalagi mereka saat ini dengan adanya pandemi merupakan ancaman dalam hidup mereka. Memang sekarang zaman yang sukar. Zaman yang sukar. Kemarin hari Sabtu pagi-pagi tukang kerja terus, saya ke Jakarta beli obat. Sepi. Pasaran obat di Jakarta sepi. Biasanya penuh orang beli obat, sepi. Saya tanya yang jual obat, kenapa kok sepi? Biasanya orang pada beli obat. Mereka udah gak punya duit lagi buat beli obat. Banyak yang PHK, usaha sepi semua. Dan saya ketemu lagi, ada orang yang meninggal. Toko obat, ini udah, itu gak kelihatan lagi. Oh udah lama, udah 1 tahun lebih dia meninggal. Biarpun dia punya obat banyak, saudara sekalian, pada saat penyakit menyerang, keselamatannya jadi tangan Tuhan. Tidak bisa bergantung pada obat. Obat boleh kita minum, tapi bukan obat yang kita bergantung. Itu cuma sarana. Tetap apapun yang kita kerjakan untuk protokol kesehatan, untuk kesehatan ini, protokol kesehatan, tetap saudara sekalian jangan mengabaikan Tuhan. Tetap Tuhan menjadi gantungan dalam hidup saudara. Amin. Tidak salah kita pakai masker. Memang mesti pakai masker. Situasi dan kondisi belum memungkinkan. Tadi sore, kemarin sore, saya jam 5 naik beca sama yang bersihin gereja. Saya ajak makan di soto ayam di Permai itu seberang. Saya melihat saya pakai masker. Tukang beca pakai masker. Saya lihat pedagang nggak ada yang pakai masker. Coba kau lihat tuh, nggak ada yang pakai masker. Iya, pedagang bisa nggak pakai masker. Emang gua pikirin. Nah, tapi sebagai manusia yang beriman, mempunyai hikmat, kita tetap pakai masker, menjalankan prokes dari pemerintah agar hidup kita, jasmani kita kuat dan rohani mental kita kuat. Mental kita tetap yakin bahwa Tuhan sebagai juru selamat kita. Amin. Dan saudara, kalau kita melihat hal ini,
Elia pada stres. Dia bilang, lebih baik gak usah deh, lebih baik saya mati aja, udah gak ada yang percaya lagi pada Tuhan. Jangan Israel dibawa ke gunung sama Tuhan berikut. Elia masih ada 7.000 yang percaya Tuhan. Bukan kamu saja sendiri. Makanya ada yang nyanyian, dia katakan mengikut Yesus keputusanku, ya, walau sendiri tetap ikut. Tidak ada nyanyian walau sendiri tetap ikut. Tetap sendiri bersama Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, kita ambil keputusan, kita tidak ingkar, Tuhan menyertai saudara. Amin. Dan kita melihat penyakit. Kemarin waktu saya lihat berbagai macam masalah ya, kita di akhir zaman ini, di tengah-tengah dunia ini, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa penyakit ini bisa terus tidak hilang-hilang? Kita sudah di akhir zaman. Alkitab bilang zaman yang sukar. Mazmur bilang ada penyakit sampar, penyakit epidemis, penyakit pandemi nanti. Ada penyakit sampar di akhir zaman. Apapun bentuk penyakitnya yang menyangkut dan mengancam hidup kita, kita yakin Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Amin. Saya percaya. Saudara usianya lebih muda dari saya. Ini merupakan ujian iman. Merupakan ujian iman dalam hidup saudara. Seberapa jauh saudara mengiring Tuhan. Seberapa jauh iman saudara pada Tuhan. Seberapa jauh sangkut paut saudara pada Tuhan. Kalau hidup kita menempel lekat sama Tuhan, saya tidak gentar menghadapi itu apapun masalahnya. Saya percaya Tuhan menjadi pembela dalam hidup saudara. Manusia bisa gagal, Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup saudara. Amin. Dan Elia sadar masih ada pengikut-pengikut Tuhan. Saya juga sebagai kepala sidang masih sadar masih banyak. Memang banyak orang bukan di Cikarang saja, saudara sekalian, ketakutan. Orang yang mau ibadah ketakutan. Tapi saya percaya takut boleh bisa terjadi, tapi kita jangan ketakutan. Diintimidasi, ditakut-takuti sama penyakit, saya tidak takut. Sebab Allah menyertai saya, sebab Tuhan menyertai saya. Di sini kita lihat bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah terbatas. Ilmu pengetahuan adalah ciptaan Allah yang sejati. Makanya Tuhan bilang, takut akan Tuhan permulaan segala pengetahuan. Pengetahuan penemuan itu, saudara sekalian, makin tambah hari, makin ganti tahun, tambah maju, saudara sekalian. Tambah maju. Ada TV digital, HP gampang. Kalau dulu kan di zaman tahun 90-an, kita mau punya HP aja susah. Sekarang gampang, tinggal pencet aja udah sampai Surabaya. Tinggal pencet aja udah sampai ke Amerika. Canggih semua. Ilmu pengetahuan canggih. Di dalam Daniel 12 ayat 4, manusia ditambahkan ilmu pengetahuannya. Tuhan sebagai sumber ilmu pengetahuan ditambahkan ilmu pengetahuan. Tapi seringkali manusia lupa. Pada saat pemikirannya dikasih pikiran cemerlang, menemukan obat ini, mulai sombong. Kalau nggak ada saya, kalau nggak ada gua, kalau nggak ada aku, kamu tidak bisa disembuhkan dengan obat yang aku temukan. Tidak. Di dunia ini, penyakit flu saja belum ada obat yang pas. Ada flu babi, ada flu burung, ayam, onta. Coba sampai sekarang belum ada nih obat penyakit flu burung, minum disebut belum. Tidak ada jaminan bahwa kita kena flu, minum obat ini sembuh. Kita boleh saja berusaha minum obat, tetapi tetap sumber kesembuhan, sumber kehidupan, sumber keselamatan berada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Dan saudara, kalau rekan saya seperjuangan,
dia sudah berobat di luar negeri, di dalam negeri, obat-obat tinggal ambil. Tapi pada suatu saat saya kaget pada saat Tuhan panggil dia terkena Omikron dengan upacara protokol kesehatan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik Omikron, baik Delta, sampai membuat orang itu mati, tapi kalau orang itu berada dan percaya imannya dalam Yesus tetap menempel, saya percaya mereka sudah selamat. Amin. Selamat. Nah, sekarang kita yang sudah selamat secara jasmani, tetaplah setia pada Tuhan, bertekun sampai ke akhir agar hidup kita diselamatkan. Imam ketahuan dengan penemuan obat. Ya, waktu saya di Papua, di Irian Barat, terkena penyakit malaria tersier, jungkir balik saya. Waduh, minta ampun saya bilang. Panas sedikit. Tapi sama dokter dikasih, coba kasih obat ini. Begitu sembuh, saudara sekalian. Cuma dokter bilang obat ini sementara. Tetap kesembuhan di tangan Tuhan. Dikirim lagi ke Nusa Tenggara Timur. Malaria lagi dihajar. Dari tahun ke tahun, penyakit malaria ini nempel di badan saya. 4 tahun di Flores, tidak pernah saya diperiksa, darah saya bebas dari malaria. Begitu diambil darahnya, ditaruh di kaca, nggak berapa lama tes, masih ada Pak malaria. Ya berarti dalam tubuh saya masih dalam keadaan sakit. Tubuh ini lemah. Lemah, saudara sekalian. Tubuh ini tidak ada kekuatan. Tetapi tubuh ini bisa jadi kuat kalau hidup kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ketahanan iman bagi orang Kristen di abad yang pertama, aniaya oleh kaisar-kaisar, mereka bisa tetap setia dan teguh pada Tuhan sebab dalam hidupnya ada sukacita. Kalau rumah tangga ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kegirangan, ada pujian bagi Allah. Saya percaya rumah tangga itu ada salam, damai, kesitulah berkat Tuhan dicurahkan. Seringkali saudara sekalian, Allah itu direcehkan. Ya. Begitu manusia menerima pemikiran yang cemerlang, menemukan ini, apalagi manusia menemukan pasal supersonik, banyak yang udah mulai sombong, bangga dengan perbuatannya. Tidak perlu bangga sebab sumber pengetahuan yang sejati bersumber dari Tuhan. Amin. Amin. Manusia bangga, saya sudah bisa hidup pulang. Manusia bangga, saya sudah buat pesawat supersonik. Tapi Alkitab katakan, kepintaran, keberhasilan manusia terbatas. Pada tahun 1986, pesawat ulang alik yang ada di Florida yang akan siap mengangkasa dalam orbit di angkasa, siap menuju bulan dengan 7 astronot, orang pintar semua, ahli semua. Yang buat juga lebih ahli yang buat pesawat itu. Tahun 1986, begitu astronot naik, siap berangkat, begitu tombol dipencet, pesawat berangkat naik ke atas. Nggak sampai 1 menit, dalam waktu 7 detik meledak, 7 astronot gugur. Manusia bisa gagal di dalam ilmu pengetahuan, manusia gagal di dalam membuat apa-apa, tetapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam menyelamatkan saudara. Amin. Gagal. Itu yang membuat pesawat profesor, dokter, ahli semua, tapi bisa gagal. Manusia bisa gagal dalam membuat obat, tapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam menjaga saudara untuk menerima kesembuhan ilahi. Amin. Dan saya lihat, saya renungkan lagi. Berarti kita hidup di zaman yang sulit, sukar. Sulit. Sekarang kita sudah merasakan. Baru beberapa hari saya bisa makan tempe.
Ada mangkok tempe. Mau bikin tempe tahu sulit. Itu soal makanan hari-hari, tempe aja bisa sulit. Itu belum. Nanti dibilang di akhir sana terjadi bela kelaparan yang melebihi dari yang sudah-sudah. Belum apa-apa. Yesus bilang itu baru permulaan. Sekarang ini baru permulaan, perang biasa, baru permulaan. Tapi nanti akan terjadi suatu kesulitan yang dahsyat. Tapi di tengah-tengah kesulitan yang saat ini, kalau saudara tetap memegang, menguatkan iman saudara, mempunyai keyakinan yang mantap dalam Yesus, saya percaya, baik dunia baik akhirat, di dunia Tuhan piara, suatu saat di akhirat Tuhan sediakan dalam membawaku banyak tempat, kata Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada manusia yang hidup kekal di bumi ini, tidak ada. Pada waktu manusia pintar, saudara sekalian, berhasil, seringkali mereka melupakan Tuhan. Bahkan Tuhan dimasukkan dalam kotak. Aku yang bisa buat ini. Aku yang bisa buat pesawat. Aku yang bisa buat ini. Tapi kalau orang yang beriman, saya tidak bisa buat ini, saya tidak bisa buat ini, tanpa Tuhan campur tangan dalam hidupku. Amin. Amin. Tahun 1928. Pada waktu saya di Irian Jaya, sekarang dokter kami itu sudah Tuhan panggil. Pada saat dia di Irian Jaya, tenar saudara sekalian, namanya tahu sampai ke pelosok-pelosok Papua tahu tuh ada dokter Tandi Manupati. Ahli benar, tidak pernah dalam operasi ada orang yang mati. Apalagi operasi khusus bed buntu ya beres. Ada yang pelor masuk ke dalam tulangnya dioperasi sembuh. Gitu. Tapi beliau bersama kami sebagai para hamba Tuhan. Kalau mau operasi, mau berbuat apa-apa untuk manusia, berdoa pada Tuhan. Tanpa campur tangan dari Tuhan, saya tidak berhasil. Kalau saya bisa berhasil mengoperasi seseorang, itu adanya Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Berarti Tuhan tidak dikotakan, tapi Tuhan dilibatkan, intervensi, masuk campur tangan dalam hidup kita. Amin. Usaha kita juga begitu. Kehidupan pribadi saudara sendiri minta campur tangan dari Tuhan. Jangan melupakan Tuhan, jangan mengotakkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara punya masalah, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ilmu pengetahuan dari mulai kedokteran sampai teknologi yang modern itu boleh saja berkembang dan maju, tetapi ilmu pengetahuan tetap ilmu pengetahuan dan Tuhan tetap pada tempatnya sebagai Tuhan. Ilmu pengetahuan maju, ilmu pengetahuan itu bersumber dari Tuhan. Ilmu pengetahuan maju, manusia membuat apa-apa bisa gagal, tapi kalau Tuhan campur tangan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Tuhan tetap Tuhan. Jangan Tuhan tergeser dalam hidup kita. Karena adanya ilmu pengetahuan, karena adanya kemajuan, karena adanya berkat, karena adanya berhak kepada saya. Jangan tergeser. Tanpa Tuhan saya tidak berhasil. Tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa. Itulah sebabnya dalam setiap hari saya mengakui kebenaran Tuhan sesuai dengan Amsal Sulaiman pasal yang ke-3 ayat yang mengatakan, akuilah Tuhan di dalam segala hidup kita. Kita mengakui adanya Tuhan dalam hidup kita. Kita mengakui campur tangan dari Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Jangan mengotakkan Tuhan. Biarkan dia campur tangan dengan saudara. Apakah kita perlu mengundang Tuhan? Oh saudara sekalian, tidak perlu diundang. Tuhan itu, aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Kita begitu berteriak, berseru, dia menyertai. Tuhan berkati saudara. Amin. Amin. Mari kita undang Yesus hadir. Mari kita undang Yesus. Nah itu Yesus sudah Immanuel menyertai saudara. Emang jauh. Yesus itu hadir dalam pribadi saudara, dekat dengan hidup saudara. Begitu saudara menyebut, di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus saudara berhasil. Dia hadir.
Dia berkati, saudara membuat saudara berhasil. Amin. Amin. Pagi hari ini saya renungkan lagi tadi malam. Mungkin ini zaman saringan. Seberapa banyak yang akan setia pada Tuhan. Sebab Alkitab jelas katakan dalam Matius 24 ayat 13. Barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, ialah yang akan diselamatkan. Alkitab yang katakan, memang kita sekarang dalam saingan. Siapa yang setia, yang melayani juga. Yang melayani jangan waktu duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Pada waktu saat ini, apa bisa saudara duduk senang? Apa bisa saudara jalan senang? Apa bisa saudara senang? Tetap hati kita senang, sebab ada Tuhan di dalam hidupku. Amin. Amin. Jadi sebagai sebagai singa, itu saudara sudah menjadi berkat di atas jemaat, menjadi hamba Tuhan. Sekarang ujian keyakinan kita, ujian kesetiaan kita sejauh mana dalam pelayanan saudara. Kalau saya sebagai hamba Tuhan saat ini, dari mulai Senin ya sampai saat Minggu ini, saya kadang-kadang saya pikir saya kadang-kadang masak segan cuma sendiri, kadang-kadang saya masak juga, kadang-kadang saya beli, kalau saya beli di rumah makan Padang aja perut panas sebab pedas bukan main. Ya saya bersyukur juga ya kalau pagi itu saya bilang Ibu Yetusina suka main bubur sama saya itu bagi. Saya pikir saya juga menghadapi masalah ini rasanya ruwet pikiran saya. Kok kenapa bisa jadi begini? Kenapa kok masyarakat kada begini? Kenapa orang bisa begini? Pas dalam situasi begini gereja sedang dibangun, sedang diperbaiki. Dan saya juga perlu jaga jasmani saya, tapi saya percaya kita boleh minum obat, kita boleh minum vitamin, tapi jangan mengabaikan Tuhan dalam saudara. Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Amin. Kalau kita melihat ilmu pengetahuan belum bisa menyelesaikan perkara manusia yang nyata dan hakiki, belum bisa menyelesaikan persoalan manusia. Bukan soal ekonomi saja, bukan soal makanan saja. Ini yang seringkali nempel di badan, penyakit ini yang dekat. Sampai sekarang penyakit HIV/AIDS belum ada obatnya. Sampai sekarang juga penyakit malaria, sudah sekalian kena. Waktu saya periksa di dokter, dia bilang, kalau Pak kena malaria biasanya seumur hidup tuh ada di malaria. Tapi ya saya bersyukur pada Tuhan, waktu saya di Surabaya 6 bulan, periksa tiap bulan yang kan udah gak ada malaria. Memang tadi pagi begitu saya tidur nih jam 2 malam, kok dingin. Kan pikiran kita, wah jangan-jangan malaria nih, berdoa aja sama Tuhan. Bukan dingin karena malaria, dingin udaranya, kedinginan saya. Karena hujan jadi dingin, bukan wah saya dingin sekali nih, jangan-jangan demam nih, jangan-jangan demam. Tidak, jangan-jangan pada saat saudara menggigil, pada saat saudara kedinginan, pada saat saudara sakit, wah, sebut Yesus, berteriak dalam nama Yesus, dia sanggup menjamah hidup saudara dan menyembuhkan saudara. Amin. Amin. Dalam perhitungan manusia sebenarnya saya udah gak bisa ke Jakarta Kota, jalan-jalan saudara sekalian. Gak bisa, orang yang usianya 70 aja udah bongkok saudara sekalian. 70, 50 aja udah pati klewer udah kan. Apalagi 60. Saya siap, ya sudah 80. Saya bilang ke kereta, ke kota, sampai di kota saya naik ojek. Bukan ojek motor, ojek sepeda, saya senang. Naik ontel. Ojek sepeda Pak, oh iya, beras 10.000, iya naik. Senang saya. Itu, yang aneh-aneh aja kita naik, bukan ojek motor. Gitu. Tapi kalau saya masih bisa dari sini ke Jakarta, ke Pasar Baru, ke Pasar Minggu, bukan karena saya kuat, tapi karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup saya. Amin. Pagi hari ini, saya sama saudara, Elia Musa sama seperti saudara. Kalau Musa dikasih umur 120 tahun, kalau Elia dikasih kekuatan, kalau Daud bisa mengalahkan Goliat,
Dia sama seperti saudara. Kalau kita tetap bertekun sampai ke akhir dan tetap bersukacita, saya percaya hidup saudara diberkati Tuhan. Artinya diberkati Tuhan, diberi kesehatan jasmani rohani. Keluarga saudara beri salam damai sampai selama-lamanya. Wahyu 2 ayat 10 bagian saya katakan, hendaklah kamu setia sampai mati, maka kamu akan beroleh mahkota hidup. Jelas itu. Hendaklah kamu setia sampai mati, bukan sampai pada waktu saya remaja menikah, wah kagak ada COVID. Jadi dulu kalau COVID udah hilang, kalau COVID udah nggak ada, kalau penyakit udah hilang, saya ke gereja Pak. Saya takut. Bukan takut, ketakutan paranoid akan menjadi penyakit yang baru di dalam tubuh kita. Kalau ketakutan jadi itu akan jadi penyakit yang baru. Coba kalau kita nyanyi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Amin. Amin. Hati saya senang. Ya, Yesus ada, Yesus ada. Ya, Yesus ada, Yesus ada, Yesus ada selamanya. Amin. Ada, bukan nggak ada, Dia hadir. Mari kita undang Yesus. Yesus ada dalam hidup saudara. Malam-malam dalam ketakutan, cuma Tuhan bilang, berserulah di dalam aku, maka aku akan buatkan kepada Bapa di surga. Aku akan menggenapi doamu. Berserulah kepada Yesus, kepada Allah dalam nama Yesus. Tuhan pasti memberkati saudara. Jangan takut, saudara-saudara. Jangan takut. Makanya di dalam Alkitab katakan begini, apa yang sudah ada akan ada lagi. Ya memang. Pengkhotbah itu nggak salah dari 1 ayat 1 sampai 9, 10 itu nggak salah. Tapi suatu saat Tuhan ini akan mengantar manusia kepada tujuannya, ya tujuannya, kepada keselamatan sempurna. Rencana Allah dalam hidup saudara tidak pernah gagal. Kalau rencana Allah nanti akan datang kembali, Dia tidak akan datang, pasti datang. Cuma disertai dari tanda-tanda dulu. Dalam pasal 24 Matius katakan itu tanda-tanda sama sebelum Yesus datang kalian. Tapi dalam hidup kita mengakui manusia punya bisa terbatas, tapi Tuhan punya kuasa tidak terbatas. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan takut, bertekunlah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan nyanyikan setia, setialah. Kita sama-sama berdiri. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai pemberitaan sabda Tuhan. Biar firman Tuhan hidup kami berada di ujung zaman, tidak ada zaman lagi. Tuhan beri kekuatan supaya kami menjadi jemaat yang kuat, baik jasmani, baik rohani kami kuat, sehingga kami siap menghadapi masalah. Dan kami yakin Engkau tetap ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami memberikan persembahan yang pertama dan kedua untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati. Mereka yang memberi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi nyanyian Dayung Budayung. Nanti kata pembuktinya mana ya? Oh iya.
running computer. Dayung-dayung Running computer yang kedua. berauku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang keras, tapi perahu tak pernah oleh, karena Tuhan Yesus masuk dalam perahu, hinggaku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahu sudah pernah oleh, karena Tuhan Yesus masuk dalam perahuku, hinggaku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahu sudah pernah oleh, karena Tuhan Yesus masuk dalam perahuku, hinggaku selamat tiba di seberang. Kita yakin Tuhan tetap hadir dalam saudara. Dalam Matius 28 ayat 20 bagian C katakan, Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Janji ini menjadi pegangan gereja sampai Tuhan datang kembali. Minggu depan kita kebaktian seperti biasa dalam protokol kesehatan, dan saya percaya prokes ini kita jalankan dengan baik, tetapi kita tidak mengabaikan Tuhan. Tuhan tetap sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita sama-sama berdiri, kita akan masuk dalam doa. Kita akan nyanyikan semua nyanyian Ku dayung-dayung perahuku dengan setengah suara. Saudara renungkan nyanyian ini agar hidup saudara pada saat kesulitan, goncangan ombak dan angin menerpa hidup saudara tidak gentar, sebab ada Tuhan dalam saudara. Ku dayung-dayung Tuhan menyertai saudara. Karena Tuhan Yesus masuk dalam perahuku, hinggaku selamat tiba di seberang. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan dalam ibadah pagi hari. Kami bersyukur seberapa banyak kami yang hadir. Berilah kekuatan kepada seluruh jemaat gereja jemaat Cikarang ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat gereja Masih Cikarang yang terhimpun di dalam gereja ini, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan ilahi bagi jasmani dan rohani mereka. Tuhan memberkati agar hidup mereka tetap kuat sebagai anak Tuhan, tetap kuat sebagai milik Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati Solida dan Sigar sudah melayani Tuhan. Berkati seluruh aktivitas gereja dalam gereja ini. Berkati pemain musik.
Nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati saudara kami yang sudah berikan persembahan, baik di kantong kolektor maupun di persembahan perpuluhan. Tuhan berkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan tolong saudara kami yang sakit. Tuhan sembuhkan segala penyakit mereka. Baik yang ada di Drama Puri Tuhan. Baik kami juga berdoa Tuhan buat saudara Antung, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan yang heran. Kami juga berdoa buat saudara Pipi, Tuhan berikan kesembuhan yang heran. Tuhan beri kekuatan pada saat mereka bekerja. Tuhan jaga dan lindungi mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan buat seorang ibu yang sudah lanjut usianya. Ibu Lingomoy di Jalan Layang, Tuhan beri kekuatan. Teguhkan iman mereka. Teguhkan keyakinan mereka. Supaya mereka tetap setia dalam Tuhan. Kami percaya di dalam Yesus tetap ada keselamatan. Kami pulang, lindungi kami semua. Saudara pulang dengan berkat dari Bapa, kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.